Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Mulyati dari Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 2309031010040. Nah, untuk kali ini saya akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu membuat deskripsi kewirausahaan sukses internasional maupun nasional. Dan untuk tema saya yaitu tentang perusahaan di Jarum. Budi Hartono memiliki nama asli Owe Hejong yang lahir pada tahun 1941 di Kudus, Jawa Tengah. Sementara Bambang Hartono memiliki nama asli Owe Hesiang. Keduanya merupakan anak dari pendiri Jarum, Owe Heguan, dan pemilik saham mayoritas PT Bank Sentral Asia Tbk BCA. Mengawali kisah dengan Owe Heguan, kemudian membeli perusahaan rokok kretek kecil bernama Jarum Gramophone pada tahun 1951. Kala itu, jumlah pegawainya masih 10 orang. Owe mengubah namanya menjadi Jarum dan memasarkan rokok kretek. Namun, pada tahun 1963, pabrik tembakau Jarum mengalami bencana kebakaran besar dan hampir tidak ada yang tersisa. Termasuk di tahun yang sama, Owe meninggal dan mewariskan harta ke kedua anaknya itu. Kebakaran itu kemudian membuat perusahaan Jarum mengalami kondisi yang tidak stabil. Setelah kejadian itu, Budi beserta dengan adiknya melakukan inovasi dengan menciptakan beraneka macam produk rokok, sehingga Jarum bisa bertumbuh menjadi perusahaan raksasa. Pada tahun 1972, Jarum mulai berkembang bisnisnya dan melakukan ekspansi, seperti dengan menggunakan mesin produksi, rokok, mengekspor produk ke luar negeri, dan yang lainnya. Tidak hanya sampai di situ, Budi Hartono saat ini menjadi pemegang saham terbesar dari Bank Sentral Asia BCA. Tidak hanya sampai di situ, Budi Hartono saat ini menjadi pemegang saham terbesar dari Bank Sentral Asia. Hingga akhirnya muncul Jarum Super pada 1981. Sampai akhirnya perusahaan berhasil memiliki lebih dari 75.000 karyawan. Terlepas dari itu, kedua kakak ini mampu membuat grup di Jarum yang dipimpinnya melebar sayap ke berbagai sektor, termasuk berinvestasi di perbankan seperti properti, agrobisnis, elektronik, dan multimedia. Selain itu, Jarum juga memperkokoh imperium bisnisnya di tahun 1951, termasuk ketika keduanya memegang saham utama BCA dengan 51%. Belum puas bisnis tersebut, kakak beradik ini melebarkan sayap lagi ke bisnis properti. Banyak proyek yang dipegang oleh grup di Jarum. Salah satu yang paling besar adalah mega proyek Grand Indonesia 2004 sampai 2008. Selain itu, proyek yang mencakup hotel, pusat belanja, renovasi untuk Hotel Indonesia, gedung perkantoran 57 lantai, dan apartemen, total investasinya sekitar 1,3 triliun rupiah. Selanjutnya, merambah ke sektor agribisnis. Tahun 2008, Budi dan Michelle Bambang Hartono memiliki perkebunan sawit seluas 65 hektar, terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Hingga pada 2019, tercatat sebagai orang terkaya pertama di Indonesia. Selain itu, keluarga Hartono menempati urutan teratas selama 11 tahun berturut-turut versi Forbes. Sebagian besar kekayaan diperoleh dari kepemilikan atas saham BCA serta perusahaan rokok Jarum. Sekalipun bergelimang harta, namun Michelle Bambang kerap tampil sederhana. Sosoknya beberapa kali tertangkap kamera tengah menyantap makanan di warung sederhana pinggir jalan. Namun, dengan banyak orang yang mengenal dirinya, ia kemudian menyamar dengan rambut dan jenggot palsu supaya bisa menikmati jalan dengan santai tanpa dikenali masyarakat. Nah, dari kisah tersebut, saya termotivasi untuk terus berjuang dalam keadaan seperti apapun. Semangat adik kakak untuk terus berjuang dalam mencapai tujuan membuat saya berpikir terbuka tentang kesuksesan yang akan saya capai. Selain itu, kisah tersebut juga mengajarkan saya untuk selalu rendah hati dan sederhana, setinggi apapun jabatan kita dan sebanyak apapun harta kita. Sekian pemaparan tugas saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.